Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 702. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Harusnya itu cukup untuk melangkah ke puncak tapair alam suci bumi, kata Kincen. 5 pena suci kuno ditambah banyak pil bumi tanpa tanding, itu sebenarnya hanya cukup baginya untuk memasuki ranah puncak tapair alam suci bumi. Jika itu tersebar, itu cukup untuk mengejutkan semua orang yang kuat. Melihat pena suci kuno seperti naga itu, Kincen terus-menerus meraihnya dengan tangannya. Segera pena suci kuno itu dengan cepat dikumpulkan di dalam cincin penyimpanan. Di depan Tuan Gedung Wangu yang merupakan ranah suci surgawi, Kincen sangat waspada dan tidak menggunakan cakram Gyokian Kun. Karena jika ditemukan, itu akan menjadi masalah yang besar. Hah? Di cahaya suci hari itu terdengar suara kaget. Anak muda, kekuatanmu sangat kuat. Kamu dapat mengumpulkan pena suci kuno itu sekaligus. Keempat pena suci kuno itu semuanya adalah harta karun dari reruntuhan kuno bangunan abadi saya. Masing-masing mengandung kekuatan yang menakutkan. Di bawah suara gemuruh, sesosok yang menakutkan memadat. Itu adalah tiruan dari Tuan Gedung Wangu. Meskipun itu hanyalah tiruan dari dirinya, itu juga mekar dengan aura yang menakutkan dari ranah suci surgawi. Apakah ini aura orang dari alam suci surgawi? Ini sangat kuat. Itu hanya klon. Tetapi itu tidak lemah dari setengah langkah suci surgawi seperti Auli dan Li Luo, kata Kincen. Kincen terkejut, tetapi wajahnya tidak berubah. Dan kemudian Kincen berkata dengan acuh tak acuh, senior telah diberi hadiah yang salah. Itu hanya Yuan yang suci. Sulit untuk masuk ke mata suci senior. Hehehe, anak muda, jangan meremehkan dirimu sendiri, kata Tuan Gedung Wangu itu seraya tertawa dan melirik Kincen lebih tinggi di dalam hatinya. Pemuda ini tidak sederhana, tidak dapat dipahami, dan memiliki banyak latar belakang. Puncak tapair alam suci bumi yang masih bisa mempertahankan ketenangannya di depannya itu sangatlah langka, 1 dari 1000. Anak muda, dari mana asalmu? Kata Tuan Gedung. Saya seorang kultivator biasa. Saya datang ke Gedung Wangu Tuan ingin bergabung dengan Tian Juo, kata Kincen dan ringan. Setengah benar dan setengah palsu. Tetapi senior, tunggu aku bergabung dengan Tian Juo. Setelah itu, akan ada bisnis yang lebih besar untuk bekerja sama dengan Gedung Wangu. Saat itu saya berharap senior akan menyiapkan lebih banyak sumber daya, bahkan pena suci tingkat surga, kata Kincen. Apa yang ingin kamu jual dan menginginkan pena suci tingkat surga? Tuan Gedung Wangu itu nampak sedikit terkejut. Anak muda, apakah kamu tahu nilai dari pena suci tingkat surga? Itu setara dengan 10 atau 100 pena suci tipe dasar. Itu tidak sebanding dengan pena suci tingkat surga, kata Tuan Gedung Wangu itu. Aku akan membicarakan ini ketika saatnya tiba, kata Kincen. Dia melambaikan tangannya, tidak mau mengatakan lebih banyak. Hahaha, menarik. Saya sudah lama tidak melihat pemuda yang begitu menarik. Ingat, kursi ini bernama Tianxing Genren. Anda dapat langsung menggunakan token VIP untuk menemukan saya di masa mendatang. Saya mendengar bahwa Anda akan bergabung dengan Tian Juo. Itu kekuatan yang luar biasa. Jika Anda benar-benar dapat bergabung, mungkin kita akan memiliki banyak kerjasama di masa depan. Semoga beruntung. Ruo Rui, jaga tamu ini baik-baik, kata klon dari Tuan Gedung Wangu itu. Dan kemudian klon dari Tuan Gedung Wangu itu secara bertahap menghilang. Melihat Kincen hendak berlatih, Ruo Rui pun berpamitan, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan slip giok. Master Papiliun Qin, slip giok ini adalah informasi untuk penilaian Tian Juo hari ini. Saya juga memiliki informasi lebih lanjut, saya akan mengirimkannya sesegera mungkin. Sementara itu, saya juga akan mengerahkan staf Gedung Wangu untuk mencari orang berdasarkan informasi yang Anda berikan kepada kami.
Mungkin perlu waktu, jadi harap Tuan Qin untuk menunggu dengan sabar. Kata Ruorui. Setelah mengatakan itu, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi dari sana. Saya harap Yu Qiansu dan yang lainnya dapat ditemukan oleh gedung Wangu ini. Kata Qin Chen, dia sangat menantikannya. Selama periode ini, dia sangat merindukan Yu Qiansu, Chen Sisi, dan Ji Ruyu. Selama waktu ini, semuanya yang Qin Chen lakukan adalah untuk menemukan ketiga wanita ini. Mari kita lihat informasi tentang penilaian hari ini terlebih dahulu. Kata Qin Chen, dia datang ke ruang yang sunyi, dan indera ilahi bergabung ke dalam selip batu giok, dan semua jenis informasi tiba-tiba muncul. Semuanya membanjiri pikiran Qin Chen. Apa? Asal-usul penilaian hari ini begitu hebat. Dikabarkan bahwa itu adalah cabang dari pengrajin surgawi kuno. Itu tersebar di alam surgawi. Sekarang terbentuk lagi. Dan pertukaran bisnis dilakukan antara berbagai istana Holy Lord, khususnya untuk garis depan dan para iblis. Qin Chen terkejut. Kecerdasan gedung Wangu ini memang sangat kuat. Dunia luar hanya tahu bahwa penilaian hari ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Ada banyak rumah suci Lord di seluruh surga. Ini adalah organisasi yang berspesialisasi dalam pemurnian senjata. Pengerjaan adalah organisasi pemurnian besar di alam surgawi kuno dan organisasi aliansi. Secara umum itu agak mirip dengan aula artefak di benua Tianwu. Dan itu adalah organisasi pusat tempat para master pemurnian yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi melakukan penelitian dan promosi. Namun jelas bahwa memang ada bayangan pengerjaan di Tianguo. Di antara pendiri Tianjuo pasti ada raksasa kuno yang pernah menjabat sebagai pengrajin tingkat tinggi. Tentu saja ini semua adalah spekulasi dari gedung Wangu. Tianjuo sangat misterius dan kuat. Bahkan gedung Wangu tidak memiliki informasi yang jelas. Itu tidak pernah bersaing untuk hegemoni dan sangat rendah hati. Oleh karena itu, Guanghan Mansion cabang Tianjuo memiliki status khusus. Saat ini Tianjuo jarang merekrut murid secara terbuka. Di masa lalu, jika Anda ingin bergabung dengan Tianjuo, Anda harus menjadi seorang penyuling terkenal dan orang yang kuat untuk bergabung sendiri. Ada tujuan penilaian yang sangat ketat. Pemurni senjata biasa tidak akan memiliki harapan sama sekali. Oleh karena itu, seleksi kali ini secara alami menarik kegembiraan dan antusiasme semua negara bagian. Bahkan beberapa negara bagian dan murid utama telah mendaftar untuk mencoba bergabung dengan Tianjuo. Lagi pula begitu Anda bergabung dengan kekuatan besar seperti Tianjuo, Anda akan dibudidayakan dengan luar biasa. Dan Tianjuo tidak membatasi kebebasan pribadi. Qin Chen sedikit tertarik dengan Tianjuo ini. Lagi pula identitas Tianjuo bersifat universal di surga. Bahkan jika dia meninggalkan Guanghan Mansion dan pergi ke mansion lainnya, itu akan tetap berfungsi. Coba pikirkan, dengan identitas ini kemanapun Anda pergi, itu setara dengan memiliki latar belakang. Ada hal yang sangat bagus. Mata Qin Chen berbinar. Jika demikian, itu juga akan menjadi peluang besar bagi Ao Qingling dan Qin Tinting. Dengan basis kultivasi mereka saat ini, mereka mungkin dapat bergabung dengan Tianjuo. Kata Qin Chen. Qin Chen akhirnya memutuskan untuk memanggil Ao Qingling, Qin Tinting, dan yang lainnya untuk datang ke Yunzhou. Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung menekan panggilan. Aku ingin tahu apakah Master Papillon Qin memiliki instruksi lagi, kata Ruorui. Dia baru saja meninggalkan kamar Qin Chen sebentar, tetapi dia harus kembali lagi. Jelas dia selalu memperhatikan berita Qin Chen. Saya punya pesan di sini dan saya meminta gedung Wangu Anda untuk meneruskan pesan ini ke kota Changsuan, kata Qin Chen. Oke, Master Papillon Qin, serahkan kepada gedung Wangu kami, kata Ruorui. Dia sedikit tersenyum. Setelah menerima pesan itu, dia kemudian pergi lagi dari sana. Qin Chen tahu bahwa gedung Wangu pasti memiliki cara untuk menghubungi kota Changsuan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat darinya. Dengan cara ini, Ao Qingling dan yang lainnya akan tiba tepat waktu dan tidak akan terlambat untuk mengikuti perekrutan Tianjuo. Kembali ke ruang pelatihan, Qin Chen pertama kali menempatkan larangan mengejutkan di ruang pelatihan. Setelah menutup diri dari kemungkinan orang mengintip, Qin Chen kemudian langsung memasuki cakram Gyokian Kun. Pildi yang indah, pena suci kuno, pusi, kata Qin Chen. Dia langsung mencampur salah satu pena suci kuno dengan sebotol pil bumi tanpa tanding di depannya. Boom!
Tiba-tiba kekuatan tak terbatas meletus. Gabungan dari pil bumi tanpa tanding dan pena suci kuno itu langsung membentuk danau energi suci. Di danau ini tampaknya ada naga dan burung phoenix yang mengaum, berkeliaran, dan hukum serta kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya naik turun. Qin Chen kemudian duduk tepat di tengah danau energi suci itu, mengekstraksi jejak kekuatan dari danau dan mengintegrasikannya ke dalam dirinya sendiri. Dan kekuatan itu langsung memasuki tubuh Qin Chen. Itu bergabung dengan titik akupuntur dan meridian Qin Chen dan akhirnya kembali ke bagian penting dari 5 rahasia. Basis kultivasi Qin Chen tumbuh lagi dan asal-usul suci bumi di tubuhnya terus meroket, perlahan mendekati puncak tapir alam suci bumi dan kekuatannya terus bertambah. Setelah beberapa hari, Qin Chen akhirnya sepenuhnya menyerap pena suci kuno pertama ini. Tidak cukup, kata Qin Chen. Dia kemudian mengeluarkan pena suci kuno kedua dan botol pil bumi tanpa tanding kedua, kemudian menggabungkannya lagi, lalu menyerapnya lagi. Namun itu juga tidak cukup, kemudian Qin Chen mengeluarkan yang ketiga. Boom! Akhirnya setelah tidak tahu berapa lama Qin Chen berada di dalam cakram Gyeokyan Kun, dia akhirnya telah menyempurnakan 3 pena suci kuno. Tentu saja Qin Chen juga mempercepat waktu. Dan aliran waktu di dunia luar hari ini hanya baru berlangsung 5 hari. Saat ini hukum asal-usul suci bumi milik Qin Chen juga melonjak hingga lebih dari 10.000. Umumnya ada lebih dari 1.000 asal-usul suci bumi di suci bumi yang paling tak tertandingi. Dan suci bumi tingkat atas yang sebenarnya tidak melebihi 2.000. Tetapi sekarang Qin Chen memiliki lebih dari 10.000 dao. Jika seseorang menyebarkannya, itu akan dapat menakut-nakuti semua orang di ranah alam suci bumi. Perlu dicatat bahwa hanya ada lebih dari 5.000 dao di ranah setengah langkah alam suci bumi seperti Auli dan Li Luo. Selain itu, setelah menyerap 3 pena suci kuno, Qin Chen masih belum bisa menerobos puncak tapair alam suci bumi. Namun Qin Chen tidak bisa meningkatkan lagi kekuatannya karena setelah menyerap 3 pena suci kuno, kekuatannya telah mencapai batasnya. Jika Qin Chen terus menyerapnya, maka tubuh Qin Chen akan meledak. Selanjutnya Qin Chen membuka matanya dan muncul di ruang pelatihan. Tanpa diduga, masih ada 2 pena suci kuno yang tersisa. Setelah aku menerobos ranah puncak tapair alam suci bumi, aku pasti bisa menyerapnya. Sekarang kekuatanku telah mencapai batasnya, tetapi persepsi alam tidak cukup. Namun aku memiliki perasaan itu sudah tidak lama lagi. Tidak lama lagi aku mungkin akan dapat memasuki puncak tapair alam suci bumi. Dan pada saat itu aku dapat menyerang alam suci surgawi, kata Qin Chen seraya berdiri. Ayo pergi keluar dan cari tahu situasinya terlebih dahulu, kata Qin Chen seraya berjalan keluar dari ruang pelatihan. Ketika Ruo Rui melihat Qin Chen lagi, dia terkejut. Karena Qin Chen membuka matanya, cahaya keemasan melesat dan Ruo Rui merasakan penindasan dari Qin Chen. Apa ini? Ekspresi Ruo Rui pucat dan berkeringat. Menghadapi Qin Chen, dia merasa seperti menghadapi orang di ranah suci surgawi. Apakah Tuan Qin telah menerobos alam suci surgawi? Pikir Ruo Rui. Bagaimana? Apakah sudah ada kabar? Kata Qin Chen. Orang yang ingin kamu cari, kami sudah mulai mencarinya, tetapi belum ada kabar. Pasti ada terlalu banyak berita untuk memeriksa hal semacam ini. Anda sebaiknya bersabar. Tetapi saya akan memberi Anda jawaban cepat atau lambat. Adapun kota Changsuan, beritanya sudah dikirim. Dan orang-orang di Papilun Cendi sudah pergi. Gedung Wangu kami membantu. Perlu beberapa hari sebelum orang-orang dari Papilun Cendi mencapai Yunzhou, kata Ruo Rui. Kemudian Ruo Rui berkata lagi, saya mendengar bahwa Anda berencana untuk mendirikan cabang Papilun Cendi di Yunzhou. Kebetulan gedung Wangu kami memiliki banyak properti di Yunzhou. Kami memiliki toko yang dapat ditransfer kepada Anda. Adapun biaya transfer Anda bisa membayarnya di masa mendatang. Berikut adalah informasi dan akte kepemilikan toko, jadi saya akan menyerahkannya kepada Anda, kata Ruo Rui. Setelah mengatakan itu, Ruo Rui mengeluarkan secarik batu giok dan akte tanah. Itu merupakan akte tanah resmi yang diakui oleh Guanghan Mansion. Lokasinya sangat bagus. Jarak dari gedung Wangu tidak terlalu jauh, tetapi tokonya tidak terlalu besar, namun itu cukup. Qin Chen menerima akte kepemilikan tanah itu dan kemudian berkata,
Oke, aku akan menerimanya. Terima kasih atas bantuan Anda. Akan ada peluang untuk bekerja sama di masa depan, kata Kincen. Kincen benar-benar mengetahui kemampuan Gedung Wangu. Meskipun toko ini tidak besar, tetapi lokasinya sangat bagus dan harganya tentu tidak murah. Tentu saja Gedung Wangu memberikan ini dari awal. Itu juga karena Gedung Wangu optimis dengan Paviliun Candi Kincen. Bagaimanapun Paviliun Candi sekarang menguasai 4 kota besar di Yunzhou, serta kekuatan ratusan juta li dan memiliki masa depan yang cerah. Meski begitu, Gedung Wangu ini sangat murah hati dan kebanyakan orang tidak akan bisa melakukannya. Kincen telah mengambil keputusan dan akan memiliki hubungan yang baik dengan Gedung Wangu ini. Pasti akan lebih mudah untuk bertindak di masa depan. Selanjutnya Ruorui menawari Kincen untuk memasuki penilaian seniman bela diri dari Tianzhuo. Namun Kincen menolaknya. Kemudian Kincen tersenyum lalu berkata, "Kamu bisa memberikannya kepada bawahanku. Pria muda ini tidak membutuhkannya. Pria muda ini ingin berpartisipasi dalam penilaian penyulingan. Jika ada jalan keluar di Gedung Wangu, kamu bisa memberikannya kepadaku," kata Kincen. "Apa, mungkinkah Master Paviliun Qin masih seorang penyuling?" kata Ruorui. Dia terkejut. Ruorui kemudian menjelaskan bahwa untuk mengikuti penilaian penyuling Tianzhuo, Kincen harus terlebih dahulu disertifikasi oleh prefektur Guanghan. Jika tidak, Kincen tidak akan dapat berpartisipasi dalam penilaian penyuling. Karena menjadi penyuling Tianzhuo berbeda dengan menjadi seniman bela diri Tianzhuo. Dan keuntungan yang mereka nikmati ada di atas dan di bawah. Oleh karena itu, untuk mencegah beberapa penyuling biasa mendaftar secara acak, aturan ini akhirnya ditetapkan. Ruorui menjelaskan semuanya kepada Kincen, dan Kincen juga memahami semuanya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.